Shalom jemaat sekalian dikasih dalam Tuhan. Sungguh sebuah kebaikan dan kemurahan Tuhan kalau kita pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa beribadah di dalam hadirat Tuhan. Mari saya undang jemaat sekalian, kita mau punya hati yang dibawa kepada Tuhan, hati yang rindu akan Tuhan Yesus, rindu akan jamahannya. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik. Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan membawa diri kami, membawa hati kami Tuhan Yesus untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk mendapatkan ya Tuhan Yesus, pengenalan akan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Karena Tuhan, Kau tutup bungkus ya Bapa, hati kami, pikiran kami, selama ibadah ini biarlah Tuhan kami bisa merasakan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, inilah hati kami Tuhan, kami siap menyembah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Bagiku kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kau terindah Tuhan, Kau termulia Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus,
menyembah Tuhan. Nyatakan dari dalam hatimu persembahanmu pada Tuhan. Ini hati kami Bapa, rindu akan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang kami sembah Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kau kami tinggikan selama-lamanya. Kau Allah yang kami sembah selama-lamanya. Kau kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan ku membawa hatiku. Katakan hanya Engkau Tuhan. Di hidupku, oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Yes Tuhan, ini persembahan kami. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Saya mau jemaatkan baik berdiri, katakan sekali lagi. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Mari sama-sama tangan kita katakan, pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan di hadapan Kamu, Yesusku.
nama Tuhan. Yes Tuhan, kami datang Tuhan dengan hati yang rindu akan-Mu. Kami datang Tuhan mau beri yang terbaik Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami ya Bapa ketika kami datang hari ini bersekutu dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu menyala-nyala di tempat ini ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, sorak-sorai kami sampai ke tingkap-tingkap surga-Mu ya Bapa. Biar di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap memuji nama Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sama-sama puji nama Tuhan, haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, kau angkat tanganku, Kaulah sumber kuatku. Dan lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Bapa, selamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku,
Masih semangat puji nama Tuhan, amin. Haleluya. Katakan hebatnya Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia berkuasa di bumi di surga, dan bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Puji-pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya duduk kembali semangat. Mari kita mau mempersiapkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Pada ibadah minggu hari ini pun kita mau memperingati karya salib Tuhan. Dan biarlah ketika kita datang hari ini dalam ibadah Tuhan, kita mau terus mengingat betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Ada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu kembali di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat hadirat-Mu, di mana kami dapat merasakan kehadiran-Mu kembali. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan, dan kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami menjalani kehidupan ini Tuhan, bukan kami jalani dengan kekuatan kami sendiri, tetapi ada firman-Mu selalu menopang dan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami pagi ini akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami juga mau persiapkan hidup kami. Di saat tubuh dan darah-Mu masuk di dalam hidup kami, Tuhan, ada berkat-berkat-Mu, ada kuasa-Mu di dalam hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan berkat sudah Engkau berkati. Amen. Dan yang mengalami masalah Engkau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Amen. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami menjadi tanda ajaib di dalam sekitar kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Amin. Jemaat, pagi hari ini ya, judul firman-nya bukan Amsal, Mazmur 37, 25 sampai 26. Ayo kita nyanyikan. Berkat anak cucu. Jemaat kan suka sekali ya lagu ini ya. Berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Terima kasih. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan ini. Amsal 25, 37, Mazmur 25, Mazmur 237, 25 sampai 26. Maaf. Ibu Gembala saudara itu makin tambah tahun tambah tua. Mazmur 37, 25 sampai 26. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan
atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Saudara, saya senang kitab Mazmur ini. Dahulu ini sampai ini Raja Daud tulis, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Saudara, memang itu kehidupan manusia ya. Dari kecil sampai dari kecil sampai remaja, sampai jadi pemuda, sampai jadi tua ya. Saudara, waktu saya umur 30 nangis saudara. Nangis, aduh aku kok umur 30 sih ya. Lalu 60 wis tuwek ya. Lalu sekarang 70. Aduh saudara, saya pikir Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sampai umur 80, saya cuma kurang 3 tahun saudara. Makanya saya mau pakai umur yang sekarang Tuhan masih kasih ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Doakan saya ya jemaat ya. Dahulu muda ini adalah kehidupan setiap manusia. Dari muda sekarang menjadi tua. Dan kesannya Daud apa? Tidak kulihat orang benar tuh ditinggalkan. Dan Daud ingat kepada masa mudanya. Pada masa dia remaja. Waktu dia kambing domba bapaknya di padang cuma 2-3 ekor. Tuhan izinkan dia harus menghadapi singa dan beruang saudara. Itu suatu ujian yang luar biasa saudaraku. Bagaimana Daud merasakan, bagaimana ya aku kok bisa ngalahno singa dan beruang. Dan Daud tahu satu perkara, bahwa Tuhan menyertai dia. Makanya saat dia melihat Goliat, lawan Goliat, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Yahweh. Saudara, dia bukan datang dengan kekuatannya, tapi dengan nama Tuhan semesta alam. Dia hadapi Goliat dan dia dapat kemenangan yang luar biasa. Lalu Daud itu setiap kali perang menang, setiap perang pasti menang. Ya, Daud tahu bahwa Tuhan itu menyertai dia. Saudara, kalau bukan Tuhan menyertai dia, 2 kali dia akan ditancap tombak sama Saul di tembok. Tapi Tuhan meluputkannya. Tuhan luar biasa. Amin. Renungkan. Daud itu merenungkan. Coba saudara renungkan. Ya. Pulang nanti direnungkan. Lalu aku dulu gimana. Sekarang bagaimana. Anugerah Tuhan itu berapa banyak, berapa besarnya. Lalu Daud itu waktu dia menangkan ya. Waktu dia lalu dia pergi, dia dikejar-kejar Saul, lalu dia nyasar ke tempatnya Raja Akis, ya. Saudaraku, di situ dia bisa pura-pura gila. Saya bingung ya. Saya waktu baca itu saya bingung. Daud kok iso ya, kok ya jadi pemain ya. Kalau pemain film itu yang kita bisa, lalu jadi gila. Daud itu bisa jadi gila dan Raja Akis bisa percaya. Daud sampai ngiler-ngiler kok bisa ya. Coba saudara nanti pulang ya ngocok ya. Pura-pura jadi Daud ya. Coba saudara bisa enggak pura-pura gila. Enggak tahu gimana Daud itu. Dia itu waktu pura-pura gila sampai Raja Akis itu bisa percaya. Marah sama pegawainya. Kekurangan orang gila kan rumahku ini. Kok orang gila dibawa sini. Lalu Daud diusir. Saudara, tapi Daud tahu. Tuhan itu yang membuat Raja Akis itu percaya. Dan dia itu sampai tidak dibunuh. Saudara, pada pegawainya Akis ngomong ini Daud. Sing bunuh Goliat itu loh. Sing dikatakan itu loh. Ya Daud. Saul itu menangkan beribu-ribu, Daud itu berlaksa-laksa. Tapi Raja Akis tidak percaya. Dan dia lihat Daud itu seperti orang gila sungguh. Saudara, lalu Daud dia pergi ke Gua Adulam. Ya, dari tempat-tempatnya Raja Akis, dia lalu nyasar lagi masuk ke Gua Adulam. Saudara, gua itu ya enak saudara. Gua itu petang, gelap, panas di dalam gua itu. Raja Daud dia bawa saudaranya, dia bawa keluarganya, melarikan diri dari Saul. Dia masuk ke Gua Adulam.
Daud itu waktu kecil, dia itu enggak dianggap. Dia katakan apa di kitab Mazmur? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, dia enggak dianggap anak. Ya, sudah Daud itu dibuang aja di padang gurun. Saudara, padang gurun itu besar, luas saudara. Enggak kayak tanah lapangnya sepak bola gitu ya. Saudara, ya luas besar. Daud di sana sendirian. Lalu dia harus menghadapi singa dan beruang sendirian. Tapi dia tahu Tuhan menyertai dia. Haleluya. Ini Daud, pengalaman hidupnya dia. Waktu dia masih remaja, waktu dia masih kaum muda. Dia tahu Tuhan tidak meninggalkan dia. Saudaraku, walaupun orang tuanya meninggalkan dia, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, ingat ya, kalau saudara itu merasa sendirian, aku dewean, dulurku gak ono kabeh, padahal mereka kaya, aku tidak dibantu. Saudara ingat, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Amin. Tuhan menyambut saudara. Amin. Walaupun saudara bodoh, saudara miskin, ingat Tuhan menyambut saudara. Amin. Ini Daud. Saudara, dia sambut keluarganya, dia sambut orang tuanya, dia sambut anak saudara-saudaranya. Saudara, lalu Daud itu didatangi 400 orang yang bermasalah. 400 orang yang bermasalah, sing gegeran mbek tangga, sing berutang, sing gegeran mbek istrinya, sing cerai sama istrinya, sing marah ya, dendam sama saudaranya. Saudara, orang bermasalah ini datang kepada Daud. Saudara, kalau Daud sendiri bermasalah, dia dikejar-kejar sama Saul. Mesti Daud itu bisa menolak. Wah, aku dewe masalahku akeh kok kamu datang kepada saya. Saudaraku, ya, tapi Daud tidak. Dia terima 400 itu. Dia didik mereka di dalam iman. 400 orang ini akhirnya bisa jadi 39 pahlawan-pahlawan. Oh, luar biasa. Luar biasa Daud ya. Dia dari 400 orang ini lalu dia mendapat 39 pahlawan-pahlawan yang bantu Daud di dalam peperangan, yang menangkan peperangan. Saudara, di sini di dalam gua Adulam, saudara, Daud pun pernah dikhianati, sudah bantu orang Kehila. Kayak orang Kehila itu dikepung sama orang Filistin dalam ketakutan. Tapi Daud datang menolong orang Kehila. Sehingga orang miskin itu dipukul mundur. Tapi orang Kehila itu mengkhianati Daud. Orang Kehila itu ngasih surat, ngasih berita sama Saul. Ayo datang ke sini. Daud di tempat kita, nanti kita kepung dia. Saul datang dan Daud tanya sama Tuhan, akankah aku diserahkan sama Saul, sama orang Kehila? Ya, saudaraku cobalah kita itu ya, dikhianati. Saudara gimana? Rasa ini, kalau dikhianati suami rasanya, ya, dikhianati pacar, waduh, ya sakitnya bukan main. Ini dikhianati orang satu kota Kehila. Mau menyerahkan dia padahal baru ditolong nyawanya. Tapi Daud oleh karena Tuhan, dia tanya pada Tuhan dan Tuhan suruh dia pergi. Saudara, pengalaman yang Daud rasakan ini dari muda aku sampai tua. Tidak pernah aku ditinggalkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan tangan Tuhan yang menyertai dia, dia tahu dia bukan jadi apa-apa. Sebab itu Tuhan tahu. Sebab itu Daud bilang, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Saudara, pernah muda enggak? Pernah. Sekarang tua enggak? Tua ya, saudara ya. Saya naik Grab tuh, kadang-kadang diceluk Cece, kadang-kadang dipanggil Oma, kadang-kadang dipanggil Tante, ya. Kalau dipanggil Cece, aku sungkan dewek, terus tua gini dipanggil Cece. Ya, saya bilang, Mas, jangan panggil Cece lah Mas. Apa, masih muda gitu ya. Waduh, apalagi si Siti itu ya. Saya tuh, kalau ngomong,
Oh, Ama itu ayu, Ama. Ama kok ayu loh, Ama. Waduh, ojo ngisi-ngisi Ti. Ya, selalu dia tuh muji. Tapi ya saya tahu ya, saudara, setiap pujian itu jangan sampai membuat kita tuh besar kepala. Akuilah kalau tua ya memang tua. Pikir saya dulu jalan tuh gagah perkasa ya. Sekarang aduh jalannya tunyuk ya. Saya cuma takut satu. Saya takut jatuh jelungup, saudara. Ya, haleluya. Saudara, kita terus di sini dikatakan tidak pernah kulihat orang benar itu anaknya sampai minta-minta. Ya, enggak akan. Dikatakan tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Coba kita lihat Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada orang menyebar harta. Seperti hartanya itu kayak enggak payu gitu ya. Kayak rasanya hartanya itu enggak ada harganya. Disebarkan tapi tambah kaya. Saudara, sekarang kan ada banyak pendeta bilang, enggak usah bayar perpuluhan. Ada yang jemaat merasa, iya bayar perpuluhan itu kayak orang nyebar harta aja. Seperti uang dibuang saja. Ya, banyak mereka yang tidak mau kasih perpuluhan. Sebetulnya itu salah. Bukan karena saya pendeta, tapi memang salah. Kamu kembalikan uangnya Tuhan, mengembalikan uang Tuhan. Bukan kamu tuh menyebarkan hartamu, bukan kamu tuh membuang uangmu, tapi kamu beri kepada hamba Tuhan. Saudara, coba hamba Tuhan, ya kalau hamba Tuhan yang di kota masih enak, jemaatnya banyak yang kaya memberi. Tapi hamba Tuhan di desa, ya di desa sampai ada hamba Tuhan yang di pelosok, di hutan. Ada hamba Tuhan yang di hutan, saudara. Lah dia mengharapkan perpuluhan itu. Bukan kalau kita kasih perpuluhan itu kita menghambur-hamburkan uang. Tidak, saudara. Saya ingat Bapak Gembala. Saudara, nih Bapak Gembala, saudara itu saya neteskan air mata. Luar biasa Bapak Gembala, saudara. Setiap kali hamba Tuhan datang ke sini, walaupun itu pengerja, walaupun itu hamba Tuhan masih perintisan, kalau datang ke gereja, Bapak Gembala tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Tidak pernah Bapak Gembala membiarkan hamba Tuhan itu tangan kosong pulang ke tanpa ada apa-apa, saudara. Bapak Gembala pasti memberi, saudara. Saya ingat satu kali Om Jian, Ferry pasti ingat. Waktu itu Ferry dia sekolah sore, Yudi pagi. Ferry ketemu sama Om Jian. Ferry masih ingat ya, Om Jian sudah tua, saudara. Sudah tua pendeta ini. Saudara naik sepeda. Rumahnya itu di Banyurip. Saudara tahu Banyurip? Itu Pak Mus itu tahu. Banyurip ya Pak Mus, jauh ya. Nah Pak Mus ini ya jemaat yang setia. Pak Mus rumahnya di Banyurip sekitar sana. Sampai datang ke sini jemaat. Datang ke sini saudara. Berapa jauh naik sepeda. Lah Pak Mus naik sepeda motor enak Pak Mus ya. Gereng-gereng gitu ya. Itu naik sepeda sudah tua. Saudara satu kali Bapak Gembala itu tidak punya duit saudara. Uangnya cuma ada, kira-kira uangnya cuma ada 200. Saudara, 20 tahun yang lalu uang 200 itu uang apa saudara? Uang 200 itu bisa beli apa? Bapak Gembala cuma 200. Dia bilang, Om, saya cuma punya uang 200 Om. Gini ya Om 100, aku 100. Saudara, aku ngomel, saya ngomel. Uang 200 juga orang, apa? Dibuat belanja kita aja enggak cukup, dikasihkan orang. Bapak Gembala jawab apa? Jangan, kasihan, itu hamba Tuhan sudah tua. Umurnya sudah berapa, 70 lebih. Naik sepeda ke sini. Dia butuh uang, dikasih sama Bapak Gembala.
Saudara, tidak pernah membiarkan sampai pendeta itu pulang dengan tangan kosong. Itu Bapak Gembala saudara. Memberikan satu contoh yang baik sekali. Saya minta jemaat di sini pun bisa mencontoh Bapak Gembala. Amin. Haleluya. Sekali saya naik mobil sama Bapak Gembala berhenti di perapatan. Ada seorang ibu datang. Pak, balase Pak, tolong Pak, Bapak Gembala itu dia keluarkan uang ada di mobil itu 10.000 dikasihkan. Waktu Bapak Gembala lihat ibu itu jalan, loh ibu itu deglok, ya, cacat ibu tuh. Bapak Gembala itu sudah gini, muter gini. Yudi dan Ferry tahu ya, yang di sana itu ada lampu merah, yang belok sini ke apa itu, yang pergi ke apa ya, perapatan, tahu ya Ferry, Yudi tahu ya itu. Bapak Gembala itu manggil sama ibu itu, Bu, sini Bu, sini Bu. Orang di perapatan lihat semua, kenapa? Kenapa? Bapak ini bengong, sini Bu, sini. Balik Bapak Gembala, balik. Ibu itu dikasih 100. Saudara, gak tahan dia lihat orang menderita. Itu Bapak Gembala saudara. Makanya anak-anaknya, cucunya tidak sampai minta-minta. Amin. Anak cucunya itu semua diberkati Tuhan. Cucu saya itu pinter-pinter semua. Ya, juara-juara semua. Saudaraku, karena apa? Engkau itu cinta Tuhan. Engkau itu suka memberi untuk hamba Tuhan. Ya, biarlah anak cucunya itu diberkati Tuhan. Orang Cina katakan, orang yang dulu yang menanam pohon, tapi anak-anaknya yang makan buahnya di bawah pohon. Itulah pepatah Cina. Saya minta jemaat bisa meniru gembalamu. Coba kita baca ya. Kita baca di Roma 15 ayat 26. Roma 15 ayat 26. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbang sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Saudara, ini orang Makedonia. Ditulis, saya kepingin jemaat, sebab jemaat di Sion Permai suka memberi untuk orang-orang miskin. Amin. Ditulis di bukunya Allah. Ya, haleluya. Jemaat, jangan sampai kita itu pelit, ya. Tapi ya jangan sampai kita itu kesempatan, ya ngambil kesempatan, tidak. Ya, dikasihkan jemaat Makedonia ini. Tidak seperti jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus kaya saudara, punya pabrik mata, obat mata. Tapi jemaat Korintus kurang. Paulus tuliskan jemaat di Makedonia itu luar biasa. Dia suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jemaat, biar firman Tuhan ini ya, kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Dahulu saya muda, sekarang menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Siapakah orang benar? Orang benar itu orang yang turut dengan firman Tuhan. Orang benar itu orang yang cinta Tuhan. Orang benar itu orang yang selalu mengutamakan Tuhan. Dan dia selalu hidupnya itu dijaga, tidak melawan firman Tuhan. Amin. Jemaat, ya, biar ini renungan tidak saya perpanjangkan, tapi kira-kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Saya minta jemaat kita mau bangkit berdiri. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Supaya dalam hidup mereka, dari masa muda sampai tua, mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka dibela, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu semuanya ya Bapa. Kami akan Tuhan makan perjamuan kudus. Tuhan suci kuduskan kami, seluruh jemaat-Mu
supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Saya cemaskan, baik berdiri. Ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah tubuh Kristus yang dapat kita nikmati bersama tubuh dan turut darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur ini tinggi-tinggi. Bukankah darah yang dicurahkan ini, anggur yang dicurahkan ini adalah Kristus, darah Kristus. Mari kita nikmati bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami tahu melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau berkati kami, baik kesehatan kami Tuhan, seluruh Tuhan, di dalam hidup kami ya Bapa, Engkau berkati ya Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan.
doa dapat dijalankan, mari kita naikkan satu pujian. Selamanya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami ya Bapa. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku. Saya jemaatkan baik berdiri. Yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Tuhan, Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Ku lepaskan pengharapan di dalam. pengharapan di dalam-Mu. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka selalu ingat segala kasih Allah, dan Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang benar. Anak cucunya tidak akan sampai minta-minta. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu sampai pada anak cucunya Tuhan. Engkau berkati kesehatan, hikmat, marifat, anugerah Allah limpah dalam kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Tuhan, biar firman-Mu yang sudah ditaburkan menjadi berkat bagi jemaat. Mereka pulang dan mereka merenungkan dan melakukan firman-Mu. Engkau berkati yang leader maupun dengar. Engkau berkati pemain musik semuanya. Engkau berkati pelayan-pelayan Tuhan, volunteer-volunteer. Engkau berkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati anak kami Ferry yang ulang tahun pada bulan Juli. Engkau beri kesehatan, kekuatan. Engkau selalu memberikan roh takut kepada Allah dan setia di dalam pelayanan. Berkati Tuhan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya semua. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Tuhan tolong anak kami Tiongking, Tuhan juga berkati kesehatan Tiongking supaya makin hari kesehatannya makin dipulihkan, makin sehat Tuhan, makin kuat lagi Tiongking di dalam pelayanannya. Dia penuh dengan kasih Allah, dia penuh dengan anugerah Allah. Lindungi istri dan anak-anaknya semua. Kau pakai anak-anaknya khususnya Jason dan Renhat. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Kita akan membawa damai sejahtera dari Allah. Persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus ada yang menyertai kita semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.